Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. A few moments later. Selamat siang, perkenalkan nama saya Tasya Febrianti. Dan perkenalkan nama saya Andre Jaya Hasibuan. Kami dari kelas 10-5. Di sini kami akan mempresentasikan pengertian interkuartir dan contohnya. Pengertian jangkauan interkuartir dan cara menghitungnya dalam matematika. Dalam matematika, pengertian jangkauan interkuartir dari cara menghitungnya digunakan pada statistika deskriptif. Pada perhitungan statistik, pengertian jangkauan interkuartil dikenal juga dengan definisi IQR atau interkuartil. Rang IQR merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur sebaran data, terutama ketika seorang ingin mengidentifikasi adanya nilai-nilai ekstrim atau outlier dalam nyata tersebut. Nah, pengertian jangkauan interkuartir dan cara menghitungnya sangat mempelajari tentang pengertian jangkauan interkuartir dan cara menghitungnya. Bukan hanya seperti mengerti definisi IQR, melainkan dengan penting juga untuk tahu apa itu nilai kuartil menurut ilmu matematika. Nilai kuartil adalah titik-titik yang bagi data dalam suatu himpunan bisa menjadi data menjadi 4 bagian yang sama besar atau hanya seperempatnya. Ada 3 kuartil yang penting, yaitu kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata, Kami akhiri dengan selamat siang. yang Hai, selamat siang. Kami dari kelas 5. Saya bernama Sulisma Madantin. Saya Syaira Zahira. Saya Tiara Rizky Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ada 3, yaitu Yang pertama, jangkauan interkuartil adalah selisih antara persentil ke-75 atau kuartis atas dan persentil ke-25 atau kuartis bawah. Jangkauan interkuartil atau kuartis atas Q3, kuartis bawah Q1 sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 4. Jika data sudah terurut, maka jangan diubah lagi. 2. Varian dan simpangan buku data tunggal. Simpangan baku adalah nilai statistik yang sering dipakai dalam menentukan kedekatan besaran data dari besaran titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai sampel itu sendiri. Rumus simpangan buku data tunggal adalah S sama dengan pangkat atau X1 kurang X per kuadrat 2 atau N. Yang ketiga adalah variasi dan simpangan buku data kelompok. Simpangan buku biasanya diajak pada ilmu statistik untuk mengukur tempat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Sekian dari kami. Itu adalah nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebesar data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu. Ada rumusnya adalah rumus dan simpangan buku data kelompok. S adalah standar deviasi. F1 adalah
mempresentasikan remedial matematika yang berjudul kuartil dan beranggota Rizky Pratama Wijaya, Muhammad Jaki Japrasa, Ahmad Kanafi, dan Ahmad Faruk. Ukuran penyebaran dari sekumpulan data mengukur jauh data-data tersebut dua kelompok. Data yang memiliki main yang sama bisa memiliki ukuran penyebaran yang sangat berbeda. Main adalah bilangan yang diperoleh dengan mendistribusikan secara merata keseluruhan anggota dari sekumpulan data T kali sama dengan jumlah seluruh data N sama dengan banyak nilai. Kelompok 1 dengan jumlah seluruh data sama dengan 192 dan banyak nilai 12, maka 192 dibagi 12 sama dengan 16. Itulah yang disebut main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 105 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jangkauan interkuartil. Saya Delia Aurelia Gesti. Saya Alfia Augustin. Saya Lalisia Parakita. Iklan penyebaran dari sekumpulan data mengukur jauh data-data tersebut. Tersebar dua kelompok data yang memiliki min yang sama bisa memiliki uluran penyebaran yang sangat berbeda. Mean X, IX per N, kelompok 1 angka akhir akan dikurang dengan angka awal. Misal kelompok 1 18 dikurang 13 sama dengan 5, kelompok 2 36 dikurang 1 sama dengan 35. Cara mencari Q1 dan Q3. Pada kelompok 1 terdiri dari 12 orang yang memiliki umur 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18. Masing-masing sisi 3 bagian. Q1 15 tambah 15 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Q3 17 tambah 17 sama dengan 34 dibagi 2 sama dengan 17. Maka itu mendapatkan nilai jangkauan interkuartil 17 dikurang 15 sama dengan 2. Sedangkan kelompok 2 yang terdiri dari 12 orang memiliki umur 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 27, 28, 29, 32, 36. Maka nilai Q1 4 tambah 5 sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Q3 28 ditambah 29 sama dengan 57 dibagi 2 28,5 dikurang maka hasilnya 24. Itulah hasil dari jangkauan interkuartil kelompok 1 2 dan kelompok 2 24. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Sabita. Saya akan presentasikan tentang varian dan simpangan baku data kelompok. Simpangan baku adalah nilai statis yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Simpangan baku adalah pada umumnya dipakai oleh para ahli statis atau orang yang terjun dalam dunia statis untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Dalam mencari data yang tepat untuk sebuah populasi sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempermudah pencariannya, maka pilih sampel data yang mewakili seluruh populasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Endera dari kelas 105 ingin menyampaikan tentang jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jangkauan interkuartil dinotasikan dengan QR. Jangkauan interkuartil dirumuskan sebagai berikut. QR sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana QR adalah jangkauan interkuartil, Q3 kuartil atas, dan Q1 adalah kuartil bawah. Berikut adalah contoh soal dari jangkauan interkuartil. 1. Tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut ini.
8, dan 7. Untuk menentukan jangkauan interkuartil, kita harus menyusun data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Untuk menghitung nilai Q1 dan Q3, kita harus mencari Q2, yaitu angka di tengah-tengah dari data ini. Karena jumlah data ada 11, jadi kita bagi dua kelompok. Satu kelompok 5 data atau 5 angka. Jadi, angka yang terletak di tengah adalah 6. 6 adalah Q2. Q1 adalah nilai yang terletak di sebelah kiri dari Q2, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai tengah pada angka ini adalah 3. Jadi, Q1 adalah 3. Untuk menentukan Q3, kita harus mencari nilai tengah dari kelompok sebelah kanan di Q2 yang datanya 6, 7, 7, 8, 9. Maka nilai tengahnya ada 7. Jadi Q3 adalah 7. Sesuaikan rumus QR yang dengan nilai yang sudah kita peroleh, yaitu QR sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 4. Sekian penjelasan dari saya mengenai jangkauan interkuartil. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawazira. Nama saya Rini Duyunda, kami dari 10.5 ingin mempresentasikan tentang Distribusi peluang. Distribusi peluang adalah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dari ruang sampel karena semua hasilnya harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan. ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika dan dinyatakan dalam lambang T. Apa yang dimaksud dengan ruang sampel hasil percobaan kejadian? Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga bisa disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan S. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel yang ada, alias semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Apa perbedaan titik sampel dan ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Distribusi probabilitas merupakan suatu daftar atau kumpulan dari probabilitas peristiwa yang mungkin terjadi. Distribusi peluang yang demikian mungkin terjadi. Distribusi peluang yang demikian saling berhubung dengan semua nilai-nilai yang mungkin terjadi dan berasal dari variabel random. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sapuan, saya dari kelas 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Ukuran penyebaran dari sekumpulan data mengukur jauh data-data tersebut. Tersebar dua kelompok data yang memiliki min yang sama, bisa memiliki ukuran penyebaran yang sangat berbeda. Minnya itu X, X per N. Nah, jadi kelompok 1 dengan jumlah seluruh data 192 dan banyak nilainya itu 12. Maka 192 dibagi 12 yaitu sama dengan 16. Nah, itulah yang disebut min. Sama seperti kelompok 1, kelompok 2 memiliki cara yang sama menghitungnya. Garis angkasa akhir akan dikurangi dengan angka awal. Misal kelompok 1 angka awal itu 18, 13 dan 5. Nah, kelompok 2 ini 36, 1 dan 35. Nah, cara mencari Q1 dan Q3 ini gimana? Dan hasilnya ialah 24. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Selamat siang Bu, kami dari kelas 10.5 ingin mempresentasikan hasil remedial kami yang mengenai pengertian variasi dan simpang baku. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Elvina Syafruddin. Saya Nazifat Lutfiah. Saya Dila Putih. Variasi dan simpang baku. Simpang baku atau dalam istilah lain disebut standar deviasi merupakan nilai yang menunjukkan derajat atau derajat variabilitas dalam suatu kelompok data. Ukuran standar rata-rata atau penyimpangan dari rata-rata. Sedangkan dikutip dari Kurang atau MNI sama
ke I, X sama dengan rata-rata N ukuran sampel. Dan simpan baku data tunggal. Sampel tinggi badan sebagian rumusan variasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. XI 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170, 1701, XI 29.584, 27.859, 32.400, 28.900, 28.561, 25.600, 30.625, 27.225, 29.929, 189.613. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 105. Nama Muhammad Ananda Noviandi. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal merupakan suatu nilai yang membagi data yang disusun secara tunggal tidak dalam bentuk interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Sederhananya, data tunggal adalah data yang terdiri dari nilai-nilai tunggal seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Hai, halo semuanya. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertema jangkauan interkuartil. Ukuran penyebaran dari sekumpulan data mengukur jauh data-data tersebut. Tersebar dua kelompok data yang memiliki main yang sama bisa memiliki uluran penyebaran yang sangat berbeda. Main X, E, X per N. Kelompok 1 dengan jumlah seluruh data 162 dan banyak nilai 12, maka 192 dibagi 12 sama dengan 16. Itulah yang disebut main. Sama seperti kelompok 1, kelompok 2 memiliki kelompok 2 yang sama cara menghitung rangkaian angka akhir angka dikurangi dengan angka awal. Misal kelompok 1 18 kurang 13 kurang 5. Kelompok 2 36 kurang 1 sama dengan 35. Cara mencari Q1 dan Q3 pada kelompok 1 terdiri dari 12 orang memiliki umur 13, 14, 15, 16 tambah 16 tambah 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 tambah 18. Masing-masing sisi 3 bagian. Q1 15 tambah 15 sama dengan 30. Bagi 2 sama dengan 15. Q3 17 tambah 17 sama dengan 34. Bagi 2 sama dengan 17. Maka untuk mendapatkan nilai jangkauan interkuartil 17 kurang 5 kurang 15 sama dengan 2. Sedangkan kelompok 2 yang terdiri dari 12 orang yang memiliki umur 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 27, 28, 29, 32, 36. Maka nilai Q1 4 tambah 5 sama dengan 9 bagi 2 4,5. Q3 28 tambah 29 sama dengan 57 bagi 2 dengan 28,5. Jadi hasil yang ditentukan 24. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Ramadhani Ritonga. Saya dari kelas 105. Kuartil data tunggal merupakan suatu nilai yang membagi data yang disusun secara tunggal dalam bentuk interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Sederhananya, data tunggal adalah data yang terdiri dari nilai-nilai tunggal seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.